Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naufal Afif, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, serta teman-teman yang berbahagia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai materi investasi hutang dan penurunan nilai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Oktaviani, NPM 20.01.02.0031, Agil Bima Aditya, NPM 20.01.02.0040. Untuk yang pertama, yaitu klasifikasi investasi hutang. Efek hutang mewakili hubungan kreditor dengan entitas lain. Keamanan hutang termasuk sekuritas pemerintah Amerika Serikat, sekuritas kota, obligasi korporasi, konvertibel hutang, dan surat berharga. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam efek hutang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, yaitu yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo. Efek hutang yang memiliki maksud dan tujuan positif kemampuan untuk memegang hingga jatuh tempo. Yang kedua, perdagangan. Efek hutang ini dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat, menghasilkan pendapatan pada perbedaan harga jangka pendek. Dan yang ketiga, tersedia untuk dijual. Efek hutang yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau diperdagangkan, sekuritas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai efek dimiliki hingga jatuh tempo atau biaya amortisasi. Yang selanjutnya yaitu biaya perolehan diamortisasi merupakan biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi diskon atau premium jika sesuai. Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi tertib antara pelaku pasar tanggal pengukuran. Hanya efek hutang yang dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Menurut definisi, efek ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Jika manajemen bermaksud untuk memiliki efek investasi tertentu hingga jatuh tempo dan tidak memiliki rencana untuk menjualnya, nilai wajar atau harga jual tidak relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang terkait dengan efek ini. Akhirnya, karena perusahaan tidak menyesuaikan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ke nilai wajar, efek ini tidak meningkatkan volatilitas baik dari pendapatan yang dilaporkan atau modal yang dilaporkan, seperti halnya perdagangan sekuritas dan efek yang tersedia untuk dijual. Terdapat contoh soal, yaitu untuk menggambarkan akuntansi untuk efek hutang yang dimiliki hingga jatuh tempo, asumsikan bahwa Robinson perusahaan membeli 8% obligasi Evermaster Corporation senilai $100.000 pada tanggal 23 April. 1 Januari 2016 dengan diskon membayar $92.278. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 1 Januari 2021 dan menghasilkan 10%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Untuk pencatatan pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu investasi utang terdapat pada debit sebesar $92.278. Kas terdapat pada kredit sebesar $92.278. Robinson juga mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada 1 Juli 2016 sebagai berikut. Kas terdapat pada debit sebesar $4.000, investasi utang terdapat pada debit sebesar $614, dan pendapatan bunga terdapat pada kredit sebesar $4.614. Karena Robinson didasarkan pada tahun kalender, itu menimbulkan bunga dan diamortisasikan diskon pada 31 Desember 2016 sebagai berikut.
piutang bunga terdapat pada debit sebesar 4.000, investasi utang terdapat pada debit $645, dan pendapatan bunga terdapat pada kredit sebesar 4.640. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai efek tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan seperti Amazon.com melaporkan efek hutang yang tersedia untuk dijual dengan nilai wajar itu mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan terkait dengan perubahan nilai wajar yang tersedia untuk jual surat hutang dalam rekening laba atau rugi yang belum direalisasikan. Dengan demikian, perusahaan melaporkan efek yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar pada saldo lembar tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sesudahnya menjual keamanan. Pendekatan ini mengurangi volatilitas laba bersih. Terdapat contoh soal sebagai berikut. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual, asumsikan bahwa Graph Corporation membeli $100.000 10% obligasi 5 tahun pada 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi dijual seharga $108.111 yang menghasilkan obligasi premium sebesar $8.111 dan suku bunga efektif 8%. Untuk pencatatannya, Graph mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2016, investasi utang sebesar $108.111 terdapat pada debit dan kas sebesar $108.111 terdapat pada kredit. Entry untuk mencatat pendapatan bunga pada 1 Juli 2016 yaitu kas terdapat pada debit sebesar $5.000, pendapatan utang sebesar $676 terdapat pada kredit, pendapatan bunga sebesar $4.324 terdapat pada kredit. Dan pada tanggal 31 Desember 2016, graf entry berikut pendapatan bunga. Untuk kas terdapat pada debit sebesar $5.000, investasi utang terdapat pada kredit sebesar $703, dan pendapatan bunga terdapat pada kredit sebesar $4.293. Saya Agil Mbak Didia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya pada bagian debt investment yang ketiga, yaitu adalah penjualan efek tersedia untuk dijual. Jika suatu perusahaan menjual obligasi, dilakukan sebagai investasi pada efek yang tersedia untuk dijual sebelum tanggal jatuh tempo, itu harus membuat entry untuk menghapus dari akun investasi hutang biaya perolehan obligasi yang diamortisasi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Web Corporation menjual obligasi Watson pada 1 Juli 2018 seharga $90.000. Pada waktu itu, biaya perolehan diamortisasi sebesar $94.214. Maka Web mencatat penjualan obligasi Watson sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2016 masuk ke dalam debit yaitu kas sebesar $90.000, kemudian kerugian dan penjualan investasi sebesar $4.124, kemudian pada bagian kredit terdapat investasi utang sebesar $94.214. Untuk yang keempat ada efek perdagangan atau nilai wajar melalui penghasilan bersih. Perusahaan mengadakan perdagangan sekuritas dengan maksud untuk menjualnya dalam waktu singkat. Perdagangan di sini yaitu dalam konteks itu berarti sering membeli atau menjual. Dengan demikian perusahaan menggunakan perdagangan sekuritas untuk menghasilkan laba dari perbedaan jangka pendek dalam harga. Perusahaan umumnya memegang surat berharga ini kurang dari 3 bulan, beberapa mungkin hanya beberapa hari atau jam. FASB mengatakan tujuan dari hal ini yaitu untuk menyesuaikan efek perdagangan
dilaporkan dengan nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Selain itu, perusahaan melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba bersih, bukan pendapatan komprehensif lainnya. Sebagai ilustrasi, total biaya portofolio perdagangan Watson Publishing adalah sebesar $314.450. Gross belum direalisasi keuntungan adalah sebesar $12.780. Itu dari 7.640 ditambah 5.140. Dan kerugian kotor yang belum direalisasi adalah $9.030, menghasilkan laba bersih yang belum direalisasi sebesar $3.750. Nilai wajar efek perdagangan adalah $3.750, lebih besar dari biayanya. Pada tanggal 31 Desember, penerbitan Barat membuat entry penyesuaian ke nilai wajar akun penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai dari keuntungan yang belum direalisasi. Maka pencatatannya yaitu pada 31 Desember 2017 di bagian debit yaitu ada penyesuaian nilai wajar sebesar $3.750, kemudian di bagian kredit adalah keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi yaitu sebesar $3.750. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian isu pelaporan keuangan lainnya yaitu ada impairment of value atau opsi nilai wajar. Seperti ditunjukkan dalam bab sebelumnya, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar keuangan instrumen pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian terkait dengan perubahan nilai wajar yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Opsi ini diterapkan pada instrumen-instrumen dasar. Opsi nilai wajar umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama membeli aset keuangan atau menimbulkan kewajiban keuangan. Jika suatu perusahaan memilih untuk gunakan opsi nilai wajar, itu harus mengukur instrumen itu pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Misalnya, asumsikan bahwa Laboratorium Abbott memiliki sekuritas utang pada tahun 2017 bahwa itu diklasifikasikan sebagai dimiliki harga jatuh tempo. Abbott tidak memilih untuk melaporkan keamanan inti menggunakan opsi nilai wajar. Pada 2018, Abbott membeli keamanan untuk keamanan utang yang dimiliki harga jatuh tempo. Abbott memutuskan untuk melaporkan keamanan ini menggunakan opsi nilai wajar. Setelah itu, memilih adil opsi nilai untuk keamanan yang dibeli pada tahun 2018. Keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan, mungkin karena tidak dapat dibatalkan berubah. Setelah itu, Abbott tidak memiliki opsi untuk menilai dimiliki hingga jatuh tempo sekuritas dibeli pada 2017 dengan nilai wajar pada 2018 atau periode berikutnya. Banyak yang mendukung penggunaan opsi nilai wajar sebagai langkah lebih dekat ke total nilai wajar pelaporan untuk instrumen keuangan. Mereka percaya perawatan ini mengarah pada perbaikan dalam pelaporan keuangan. Yang lain berpendapat bahwa opsi nilai wajar membingungkan. Perusahaan dapat memilih dari periode ke periode apakah akan menggunakan opsi nilai wajar untuk baru investasi dalam instrumen keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.